Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Nrekang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid Imran dari SDN 74 Bolang, dan di sebelah kanan saya Nurmeni dari SDN 142 Kampung Baru, dan sebelah kiri Yusranti dari SDN 64 Buntu Ampang. Assalamualaikum Ibu Nurmeni. Iya, Waalaikumsalam Pak Afif. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Jadi pada coaching kita hari ini saya akan mengamati coach dan coachee. Saya akan amati dan menilai apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yang pertama yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Yang terakhir Ibu, indikator apa yang bagaimana yang diinginkan dalam coaching kita kali ini? Saya ingin coach saya nanti akan menemukan sendiri atau dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Begitu Pak. Ya, terima kasih ya Ibu. Demikian perbincangan pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama dengan coachingnya. Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ibu Yusranti. Waalaikumsalam Ibu. Ya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Dengar-dengar katanya ada yang ingin Ibu ceritakan, begitu Bu? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, namun begitu sepertinya kita tidak punya waktu yang banyak, cukup 15 menit sampai 20 menit. Bisa Ibu? Insya Allah bisa Ibu. Jadi apa nih yang ingin Ibu ceritakan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih begitu konvensional. Mereka masih menggunakan metode ceramah saja Ibu, padahal kita ketahui bersama kalau zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat Ibu. Tapi guru-guru di sekolah saya masih begitu tidak mau terjadi perubahan. Jadi mereka hanya mengandalkan metode ceramah saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu Ibu. Oke Bu, kalau saya bersewahi berarti permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah itu kurang kreatif, begitu Bu? Iya Ibu, pembelajaran kurang kreatif, alat masih model yang lama saja Ibu. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa nih yang ingin Ibu inginkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah dalam hal penyampaian materi pembelajaran begitu Bu. Oke, jadi Ibu harapkan adanya perubahan di sekolah, begitu ya Bu? Jadi kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan atau ingin lihat
dari teman-teman ibu di sekolah? Saya ingin menyampaikan materi pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Kuis Ibu yang sedang marak digunakan oleh guru. Nah, atau sekedar membuat slide presentase PowerPoint pembelajaran. Juga itu sudah jauh lebih baik Ibu daripada hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun seperti itu. Oke, dari apa yang ingin disampaikan yaitu pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran, media atau aplikasi lainnya, bisa dikatakan kondisi semacam itu adalah kondisi yang ideal untuk saat ini. Nah, kira-kira di sekolah ibu sekarang berada di level berapa ya? Sepertinya masih berada di level 5 Ibu, karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak susah Ibu. Di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa nih yang ingin ditingkatkan agar terlihat ada perubahan pembelajaran di sekolah itu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Ibu, karena untuk ke level yang lebih tinggi kayaknya susah. Mengingat di sekolah masih banyak guru senior, jadi dari level 5 ke level 7 itu masih bisa dilakukan perubahan Ibu. Ya, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira apa usaha yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan kondisi atau menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang dapat saya lakukan Ibu. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau semacam pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian. Oke, untuk rencana nantinya Ibu akan melakukan pendampingan secara mentoring. Kira-kira selain itu masih ada tidak strategi Ibu Jus yang bisa lakukan sehingga teman-teman di sekolah itu merasa nyaman? Mungkin kalau bukan mentoring, biarlah nanti saya konsultasikan dengan ibu kepala sekolah Ibu untuk membicarakan semacam pelatihan atau kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi, penggunaan media dalam pembelajaran seperti itu Ibu. Iya, berarti Ibu Jus telah merencanakan kegiatan secara mentoring. Nah, kemudian melakukan semacam pelatihan atau workshop, begitu ya. Nah, dari ketiga-tiga kegiatan ini, Ibu Jus ini merasa lebih nyaman pada kegiatan yang mana? Sepertinya yang mentoring Ibu, karena kalau pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang Ibu. Jadi itu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit dan harus mencari juga narasumber yang kompeten Ibu. Ya, mentoring. Jadi kegiatan yang Ibu pilih adalah kegiatan mentoring, begitu ya Bu? Nah, dalam kegiatan mentoring, kira-kira Ibu Jus ini memerlukan support atau bantuan dari siapakah atau bagaimana Ibu? Jadi mungkin saya nanti akan minta bantuan rekan guru di sekolah Ibu yang memang ahli dalam bidang IT atau guru yang menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif seperti Ibu Ratna dan Ibu Mulyati Ibu. Oke, berarti Ibu Jus ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaboratif dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan mau direalisasikan mentoringnya Ibu? Insya Allah secepatnya Ibu, mungkin minggu depan Ibu. Oke Ibu, semoga cepat terrealisasi. Kira-kira Ibu Jus dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu sudah dapatkan? Saya sudah mendapatkan gambaran bahwa bagaimana cara agar terjadi perubahan di sekolah, yaitu dengan melakukan mentoring dibantu oleh rekan-rekan guru di sekolah yang memang sudah mempunyai keahlian dalam bidang IT dan pemanfaatan media pembelajaran Ibu. Iya, alhamdulillah Ibu Jus sudah punya gambaran apa yang akan Ibu lakukan
lakukan agar terjadi perubahan di sekolah Ibu. Oke. Nah, saya tunggu kabar-kabar selanjutnya Ibu, dan mungkin percakapan kita akhiri sampai di sini. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Afif. Nah, Ibu Nur tadi sudah melakukan kucing ya dengan Ibu Yusrianti. Alhamdulillah Pak sudah. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan kucing terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur perintah yang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, Bu Nur. Menurut saya sebagai observer, Bu Nurmeni dan Ibu Justrianti dalam melakukan coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Nur juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Jus, sehingga Ibu Jus bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu semoga saya lebih memahami lagi cara atau alur cerita ini, sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan cara-cara yang lebih bagus lagi. Oh iya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya. Ya, amin, amin. Ya, demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Jusrianti. Waalaikumsalam Ibu. Ya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Pada coaching kita hari ini saya akan mengamati coach dan coaching. Saya akan amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Jadi potensi yang akan saya kembangkan yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya. Oke Bu, pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam coaching kita kali ini? Saya ingin coach menemukan solusi dari permasalahannya Ibu, atau menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahannya. Oke, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coaching.
Silakan Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana nih? Kemarin saya terima pesan katanya ada yang perlu disampaikan dengan santai ya Pak. Iya betul Bu. Jadi saya ingin curhat dulu sama Ibu biar pikiran saya tidak kemana-mana. Oh begitu ya. Boleh boleh. Apa nih kira-kira yang ingin dibicarakan? Begini Bu, Ibu tahu sendiri kan sebentar lagi sekolah kita akan dilaksanakan supervisi. Nah kebetulan kepala sekolah meminta saya untuk membantu dalam melakukan supervisi kelas. Beliau merasa saya bisa membantunya karena melihat waktu yang terbatas dengan guru kelas yang lumayan banyak yang perlu disupervisi. Yang saya mau katakan sama Ibu ini tentang bagaimana kira-kira posisi saya nantinya ketika memberikan penilaian kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Oh jadi Bapak diberikan amanah untuk supervisi guru dan bagaimana kira-kira Bapak memposisikan diri nantinya pada saat penilaian. Betul ya Pak? Nah karena ini percakapan singkat, kira-kira apa yang Bapak ingin dapatkan di akhir percakapan kita nantinya Pak? Karena ini adalah tugas berat menurut saya Bu, saya cuma berharap mendapatkan sebuah jawaban dan dari kekhawatiran yang terlintas dari benak saya Bu, agar nantinya memberikan keringanan dari beban yang saya pikul, sehingga nantinya pada saat supervisi saya dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan penilaian yang lebih objektif dan berharap tidak menimbulkan perselisihan di antara saya dengan rekan-rekan guru yang lainnya Bu. Oke, jadi Bapak mendapatkan jawaban dari rasa kekhawatiran dengan menjalankan tugas maksimal ketika supervisi berlangsung. Nah, menurut Bapak ciri-ciri penilaian yang objektif itu seperti apa ya? Dan kira-kira ketika Bapak memberikan penilaian yang objektif, Bapak mengharapkan sesuatu hal yang seperti apa? Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit pendapatnya. Menurut pendapat saya, di mana penilaian itu harus jujur, berdasarkan fakta dan benar-benar terjadi di lapangan, sehingga penilaian yang saya lakukan benar-benar tidak membuat saya terganggu dengan hal-hal yang akan timbul nantinya, sehingga saya berharap dengan penilaian objektif yang saya lakukan tidak menimbulkan keresahan dari saya maupun teman guru yang saya nilai. Saya kira begitu. Jadi dari penjelasan Bapak, berarti Bapak menginginkan bahwa penilaian yang nantinya Bapak lakukan yaitu penilaian terbuka secara objektif dan tidak menimbulkan keresahan antara Bapak dengan rekan guru yang dinilai ya. Nah, kalau idealnya seperti itu, apa yang membuat Bapak tidak bisa melakukan penilaian yang objektif sehingga nantinya tidak timbul pemikiran yang negatif Pak? Mungkin karena ada pemikiran tentang posisi saya yang hanya seorang guru dan yang akan saya nilai adalah rekan guru saya sendiri, sehingga saya merasa untuk menilai seseorang dengan standar tertentu yang harus dipenuhi membuat adanya rasa ketidaknyamanan dan konflik dari dalam diri saya, berpikir apakah yang saya lakukan sesuai atau hanya membuat timbulnya konflik antara saya dan rekan-rekan guru yang saya nilai. Oke, jadi dari pemikiran Bapak itu ketika Bapak diberi kesempatan untuk menilai seseorang, apa rencana Bapak ketika supervisi berlangsung agar tidak timbulnya rasa ketidaknyamanan dan konflik antara Bapak dengan rekan Bapak? Kalau menurut saya sih Bu, mungkin saya harus bertemu dengan rekan guru yang akan saya nilai, lalu saya akan saling ngobrol dengan santai dan saling terbuka. Saya akan memberikan kesempatan rekan guru saya untuk berpendapat apa yang akan dilakukan nantinya ketika supervisi berlangsung.
Kemudian saya menjelaskan standar yang akan dipenuhi. Kemudian ketika proses berlangsung, saya akan mengamati proses penilaian dengan mencatat bukti ketika terjadi kesalahan yang tidak sesuai kriteria atau standar. Kemudian ketika saya dan rekan guru merefleksi kegiatannya, saya akan mengarahkan rekan guru untuk merefleksi diri. Kemudian saya hanya menambahkan dan refleksi yang dikatakan oleh rekan guru tersebut. Mungkin dengan ini saya akan menilai dengan objektif tanpa ada rasa ketidaknyamanan dan berharap tidak timbulnya konflik yang terjadi antara saya dan rekan guru lainnya. Wow, luar biasa sekali Pak tindakan yang akan dilakukan. Kalau saya tangkap, Bapak akan melakukan Ya. Wow, luar biasa sekali Pak tindakan yang akan dilakukan. Kalau saya tangkap, Bapak akan melakukan penilaian dengan sering dulu. Sebelum penilaian berlangsung, kemudian memberikan kesempatan guru untuk merefleksikan diri sendiri. Nah, dari pernyataan Bapak, tindakan yang akan Bapak akan lakukan ini, dia tidak mudah dilupakan. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Ya. Jadi mungkin saya akan mencatat hal-hal yang penting, walaupun nantinya tindakan ini perlu penguatan. Saya akan minta bantuan dari kepala sekolah ataupun teman guru lainnya agar memberikan saran langkah-langkah yang perlu saya jalani ketika penilaian supervisi berlangsung. Wah, hebat ya. Oke, mulai. Wah, hebat ya Pak. Nah, dari sesi percakapan kita tadi, apa nih yang Bapak kira-kira komitmennya terhadap rencana tindakan Bapak pada saat supervisi berlangsung dan tentunya menjawab keresahan dan kekhawatiran Bapak. Iya Bu, insya Allah saya akan menemui kepala sekolah, meminta jadwal dan nama rekan guru yang akan saya nilai. Setelah saya tahu siapa yang akan saya nilai, saya lalu membuat jadwal pertemuan dengan guru tersebut sebelum saya melakukan penilaian untuknya. Saya akan bertukar informasi tentang kriteria atau standar penilaian. Ketika dibutuhkan, saya juga akan memberikan informasi tambahan mengenai administrasi kelas dan bagaimana proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan kriteria. Saat proses penilaian berlangsung, saya akan mencatat yang menurut saya perlu perbaikan. Lalu setelah itu duduk bersama lagi untuk merefleksi hasil dari penilaian yang akan saya lakukan. Pada saat refleksi, saya akan memberikan kesempatan rekan guru merefleksi diri sendiri dan memberikan tanggapan. Saya kira hal ini Bu yang harus saya lakukan. Luar biasa sekali komitmennya Bapak. Semoga bisa diterapkan dengan baik ya Pak. Nah, bagaimana Pak perasaan Bapak sekarang setelah percakapan ini? Setelah percakapan ini lega Bu. Alhamdulillah dengan percakapan ini membuat pikiran saya terbuka sehingga keresahan dan kekhawatiran mulai berkurang. Alhamdulillah. Kapan Bapak kira-kira bertemu dengan kepala sekolah? Mungkin secepatnya Bu. Besok kali ya Bu, biar bisa secepatnya saya bertemu dengan rekan-rekan guru yang akan saya nilai. Semoga lancar ya Pak. Insya Allah selesai penilaian Bapak kita bertemu lagi ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu sudah mau mendengarkan curhatan saya. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Iya Bu. Iya Pak, ya. Iya Pak, terima kasih Le. Iya Bu, sama-sama Le. 3. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Kabari saya saja Pak jika ada ini omongan. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mana aku Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai. Dia dapatin apa Assalamualaikum. 3.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Jus. Waalaikumsalam Ibu. Ibu Jus Rianti tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Habib. Alhamdulillah Bu, sudah. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, Ibu, apa yang Ibu sudah lakukan terkait dengan coaching mengenai indikator yang salah ya? Lagi. Ya. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan AOP menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga AOP tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Ibu Yusranti. Menurut saya sebagai observer, Ibu Yusranti dalam melakukan coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur perintah. Dan Ibu Yusranti juga sudah berusaha menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Akif. Sehingga Pak Habib tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan yang terakhir itu sebelum kita penutupan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching yang tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Bu, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga ke depan bisa melakukan coaching dengan cara yang lebih bagus lagi Bu. Iya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Ya, amin Bu. Ya, demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Frit. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Pada coaching kita hari ini saya akan mengamati coach dan lead coaching. Saya akan mengamati dan menilai apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam coaching kita kali ini Pak? Saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahannya. Terima kasih ya Pak. Demikian perbincangan observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching dengan coachnya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya dulu, apakah saat ini Bapak memiliki waktu luang apa tidak? Ada kok Bu.
saya perhatikan Ibu Meni ini kok kurang bersemangat dan gelisah. Iya. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya nih Pak, betul sekali. Namun sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa. Silakan, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, salah. Kok sejak Oke, bilang. begini Pak, saya ingin meminta masukan dari Bapak selaku kepala sekolah. Mohon diberikan saran tentang masalah yang sedang membelenggu hati saya. Apakah Bapak bersedia? Oh, tentu dengan senang hati, Bu. Bagaimana, apa yang bisa saya bantu ini? Begini Pak, saya mau mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Seperti yang Bapak ketahui bahwa saat ini kita akan mengadakan perlombaan menari menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan guru kita yaitu Bu Heni kan lulus ASN 3K dan dimutasi ke sekolah lain. Oh iya, Bu. Kita kehilangan guru tari terbaik di sekolah kita karena lulus P3K dan dimutasi ke sekolah lain. Lantas apa kaitannya dengan rasa pesimis Ibu Meni dengan kegiatan HUT RI nanti? Seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Heni kan satu-satunya guru tari di sekolah kita. Ibu Heni adalah mitra terbaik saya dalam melatih siswa kita. Saya pesimis sekolah kita tidak akan juara lagi seperti yang tahun kemarin. Oh, begitu. Apakah kalau Ibu Heni tidak ada, kegiatan menari siswa kita tidak akan berjalan dengan baik? Menurut saya sih sebenarnya bisa Pak. Lantas apa yang membuat Ibu khawatir dan pesimis kegiatan latihan menari siswa kita tidak akan berjalan dengan baik? Ya, saya pesimis saja. Kegiatan menari anak-anak kita tidak akan berjalan dengan baik. Karena biasanya saya kan selalu melatih anak-anak bersama dengan Ibu Heni. Dan Ibu Heni juga itu kan jago dalam menari. Ya, saya pun tahu kalau Bu Heni itu sangat terampil dalam melatih anak-anak menari. Dan kita pun harus paham bahwa impian untuk diangkat menjadi ASN itu adalah merupakan impian dari Bu Heni sejak lama. Iya, iya Pak. Saya pun sangat bersyukur Ibu Heni itu sudah diangkat menjadi ASN P3K. Oh, masalahnya begitu. Sekarang saya bertanya, apakah masih ada potensi di sekolah kita seorang guru yang dapat membantu Ibu Nur Meni? Sebenarnya masih Pak. Sebenarnya kita masih punya beberapa guru yang dapat membantu saya untuk melatih anak-anak menari seperti Ibu Hidayah. Lantas, mengapa Ibu tidak memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Ibu Nur Hidayah tersebut? Yang pertama, saya sudah terbiasa bekerjasama dengan Ibu Heni dalam melatih anak kita menari. Dan yang kedua, Ibu Hidayah itu belum terbiasa dalam melatih anak-anak dalam menari Pak. Kira-kira menurut Ibu, apakah Bu Nur Hidayah bisa membantu Ibu dalam melatih anak-anak kita? Sebenarnya sih bisa Pak. Bu Nur Hidayah bisa melihat dan mempelajari jenis-jenis tarian yang akan diperkembangkan nantinya. Bagus, bagus. Menurut saya Bu Heni itu kita ikhlaskan bertugas di tempat barunya. Biarlah Bu Nur Hidayah nantinya yang akan membantu Nur Meni. Marilah kita fokus ke depan. Kita masih bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah kita demi kelancaran program sekolah kita. Betul juga Pak. Kenapa saya tidak berpikir sejauh itu? Selama ini saya tidak memandang bahwa kita itu masih punya rekan-rekan guru yang bisa diajak dalam kerjasama untuk melatih menari untuk menghadapi perlombaan pendidikan siswa dan kita.
Nah, itulah pentingnya bekerja sama Ibu Nurmeni. Iya. Pekerjaan yang akan menjadi ringan jika dilakukan Mana jelas bersama. Tiga. Nah, itulah pentingnya bekerja sama. Pekerjaan akan menjadi ringan jika dilakukan bersama-sama. Betul sekali Pak. Nah, setelah Bapak bercerita bagaimana perasaan Ibu Nurmeni sekarang? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Selalu kepikiran masalah ini yang mengakibatkan pekerjaan saya yang lain menjadi terbengkalai. Namun sekarang saya sudah agak lega Pak. Alhamdulillah, jika saya boleh menyimpulkan berarti Ibu kurang nyaman dan pikirannya terganggu karena Ibu Nurmeni merasa pesimis untuk bisa melatih anak-anak dalam menari dalam menghadapi peringatan 17 Agustusan nanti, karena Ibu Nurmeni kehilangan mitra kerja yang dianggap cocok, yaitu Bu Heni yang telah diangkat menjadi ASN P3K dan bertugas di sekolah lain. Begitu ya? Iya Pak, betul sekali. Kira-kira itu nanti bisa berjalan, kegiatan itu nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan apa tidak ya? Kalau menurut saya Bu, tinggal nanti Ibu menghubungi Bu Nur Hidayah dan membicarakan bersama langkah-langkah atau kegiatan apa yang dapat dilakukan agar secepatnya bisa melatih anak-anak untuk menari, mengingat waktu pelaksanaannya semakin dekat. Baik Pak, mudah-mudahan saya dapat melaksanakan sesuai dengan rencana Bapak. Nah, sekarang dari apa yang Ibu Nurmeni sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat segera menghubungi Bu Hidayah dan menyampaikan bahwa semoga beliau bersedia membantu saya untuk menari anak-anak kita menari. Lalu, apakah ada hal lain yang Ibu ingin lakukan? Saya juga akan segera menyiapkan peralatan yang mungkin dapat digunakan latihan menari nantinya Pak. Lalu, bagaimana rencana setelah itu? Rencananya 3 hari sebelum perlombaan semua perlengkapan dan peralatan harus saya sudah siapkan semua. Oh, saya sangat setuju dengan rencana Ibu Nurmeni. Ya, terima kasih Pak telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga atas saran dan bantuan yang telah diberikan. Ya, sama-sama Bu. Kita memang semestinya harus saling membantu. Kalau begitu saya mohon pamit Pak. Saya akan langsung masuk ke kelas saja. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Pak, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Nurmeni. Tiga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bapak tadi sudah dilakukan coaching ya dengan Ibu Nurmeni. Alhamdulillah Ibu sudah. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Bapak sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak. Menurut saya sebagai observer, Bapak dan Ibu Nurmeni dalam melakukan coaching tadi sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nurmeni, sehingga Ibu Nurmeni bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, sebagai tidak tutup, kompetensi apa
apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan tadi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kereta sehingga ke depan bisa melakukan coaching dengan cara yang lebih bagus lagi. Iya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Amin. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam